Oh iya. Dari mulai Bu. Ya, siap. Oke, kembali lagi dengan saya di sini sebagai host. Perkenalkan dulu ya teman-teman, nama saya Bella Maliana. Saya di sini sebagai petugas promosi kesehatan di UPDD Puskesmas Sukagali. Baik, di sini kita kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Kepala Puskesmas Sukagali. Hai. Nah, sekarang kita akan memberikan apa ya Bu ya? Memberikan informasi ya Bu ya, Ya, betul, mengenai cek kesehatan gratis pada ulang tahun. Karena kebetulan program Bapak Presiden Prabowo Betul. itu mempunyai inovasi untuk cek kesehatan gratis di hari ulang tahun. Betul. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman. Di sini ada narasumber kita yaitu Ibu Ida Warlinda S. Kepners. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bella sebagai promosi kesehatan Puskesmas Sukagali. Mungkin untuk saat ini karena ada program cek kesehatan gratis dari Bapak Presiden, kami berkewajiban untuk mensosialisasikannya terhadap Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya. Apa itu cek kesehatan gratis? Hari ulang tahun adalah program pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan 280 juta warga Indonesia. Ini adalah program pemerintah dengan target penerima manfaat terbesar sepanjang sejarah. Itu ya untuk diketahui oleh masyarakat semua bahwa di Puskesmas itu ada kegiatan cek atau ada program cek kesehatan gratis untuk yang berulang tahun. Nah, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Sekarang ada program baru ya di Puskesmas kita, yaitu cek kesehatan gratis. Bagi kalian yang lagi ulang tahun, kalian bisa datang langsung ke Puskesmas Sukagali. Oke Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan ya apa itu cek kesehatan gratis. Nah, setelah penjelasan dari cek kesehatan gratis itu, Ibu, baik sasarannya itu siapa saja ya Bu yang bisa untuk kita layani di Puskesmas ini? Nah, untuk cek kesehatan gratis ini khususnya yang berulang tahun, kami berikan kepada semua warga Indonesia dari bayi baru lahir sampai dengan usia lanjut. Dari bayi baru lahir ini dan sampai usia lanjut ini, ada yang bertanya apakah kalau misalnya bukan paskesnya di Sukagali boleh nggak? Ada yang bertanya seperti betul, itu ya. Bu, iya. Nah, yang untuk yang paskesnya bukan di Puskesmas Sukagali boleh datang ke Puskesmas Sukagali walaupun misalnya bukan paskes tapi berdomisili di wilayah Puskesmas Sukagali. Kami itu terdiri dari Desa Citengah, Cipancar, Baginda, Munasari, Sukagali dan Kelurahan Cipamupek. Itu silakan untuk datang ke Puskesmas Sukagali walaupun bukan paskesnya Puskesmas Sukagali asal wilayah kami akan menerima cek kesehatan gratis ini di puskesmas kami. Nah, untuk teman-teman bagi yang paskesnya tidak di Puskesmas Sukagali, kalian juga bisa datang langsung ke Puskesmas Sukagali untuk pemeriksaan ini. Nah, betul Bu, kemarin juga ada yang nanya, katanya kalau misalkan di luar Vaskes, kita bisa nggak datang ke sini? Bisa ya Bu ya? Bisa, Nah, ya, untuk silakan. teman-teman bisa ya, kita datang ke Puskesmas Sukagali, jangan sungkan-sungkan. Oke, baik Ibu, untuk sasarannya itu udah jelas ya bahwa dari usia bayi balita sampai ke lansia ya Bu ya sasarannya. Betul. Nah, untuk usia berapa aja Bu yang bisa mendapatkan pelayanan ini? Tadi udah ya Bu ya usianya. Di mana Bu kita bisa mendapatkannya Bu? Untuk pemeriksaan kesehatan ini bisa dilakukan di puskesmas yang terdekat Bapak Ibu semuanya. Kalaupun yang sekarang menonton di luar Puskesmas Sukagali, apabila Bapak Ibu terdekatnya di puskesmas Bapak Ibu silakan untuk melakukan pemeriksaan ini. Berlaku untuk di seluruh Indonesia ya, jadi tidak berlaku untuk Kabupaten Sumedang saja, untuk Puskesmas Sukagali saja, tetapi ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang berdomisili di misalnya di pada Suka, silakan untuk datang ke puskesmas terdekat Bapak Ibu semuanya.
Oke, baik. Jadi itu bisa mendapatkannya di puskesmas terdekat ya Bu ya, sesuai Betul. dengan domisili kita ya. Betul. Nah, untuk itu tadi udah ya Bu ya, di mana tempatnya itu di puskesmas, lalu apa itu cek kesehatan gratis, sasarannya siapa saja sudah jelas. Nah, sekarang jenis pemeriksaannya Pak Intan ya Bu ya. Ya. Kita belum tahu untuk setiap usianya, itu jenisnya pemeriksaannya seperti apa aja Bu? Tolong Baik, dijelaskan. untuk jenis pemeriksaannya berikut adalah bayi, balita dan anak usia prasekolah. Untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan motorik, sensorik dan kognitif. Untuk screening tuberkulosis juga, dan untuk screening penyakit diabetes mellitus untuk yang usia 6 sampai 6 tahun. Kemudian yang dewasa 18 sampai 59 tahun. Nah, untuk dewasa yang 18 tahun sampai 59 tahun ini pemeriksaannya yaitu pemeriksaan status gizi. Misalnya apakah ini obesitas ataukah ini gizi kurang ataukah ini sudah normal. Nah, itu nanti jangan sampai nanti sudah sakit baru diperiksa, atau misalnya sudah nanti aja lansia diperiksa tensi mah ya kebanyakan seperti betul, itu ya. Bu, iya. KW ada, ayo masih 18 tahun ngapain diperiksa tensi. Nah, sekarang tidak seperti itu. Jadi yang 18 tahun silakan untuk di screening di kami agar kami bisa mengetahui sejak dini, atau dengan screening ini mengetahui sejak dini penyakit-penyakit apa yang harus kita cegah sedini mungkin. Kemudian pemeriksaan diabetes mellitus juga sama. Kemudian pemeriksaan tuberkulosis, screening merokok nih yang penting ini. Hampir betul, Bu. ini kita itu hampir 90% masyarakat di kita itu terutama yang laki-laki ya mereka merokok semua. Nah, ini harus kita screening. Kemudian dites kebugarannya, kemudian deteksi ini kesehatan jiwa ini yang paling sekarang yang paling tren ya Bu. Tren sekarang itu screening kesehatan jiwa. Nah, untuk kesehatan jiwa ini kenapa? Karena sekarang gangguan jiwa itu banyak ya punya meningkat dari orang dengan gangguan jiwa berat itu sekarang angkanya meningkat, dan ini betul. Kalau misalnya kita tidak dilakukan screening dari awal, mungkin kita akan menemukan pasien-pasien ODGJ. Lansia, pemeriksaan status gizi juga sama, kemudian tekanan darah juga sama, diabetes mellitus juga sama, tuberkulosis, merokok, tes kebugarannya, kemudian deteksi dini kesehatan jiwa juga kita deteksi kanker payudara juga, leher rahim juga. Nah, ada tambahannya mungkin pemeriksaan geriatri. Iya, itu ya yang untuk yang lebih dari 60 tahun. Mungkin itu ya untuk sasaran-sasarannya. Sasaran di ulang tahun itu bayi baru lahir usia 2 hari lebih dari 24 jam sudah bisa dilakukan cek kesehatan ya. Nanti ada pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan biar nanti bayi-bayi kita diketahui sehat. Kemudian nanti ada screening untuk prasekolah juga, kemudian yang dewasa, kemudian lanjut usia. Nah, itu mungkin ya. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, itu pemeriksaan gratis ini bukan main-main ya Bu ya. Betul. Untuk pengecekannya. Jadi untuk mendeteksi kita juga supaya kita tidak, jadi kebanyakan ya Bu ya di zaman sekarang tuh udah kayak contohnya aja penyakit gula ya Bu ya. Dia tidak pernah dicek gula, tiba-tiba ada dia datang ke posyandu, pas dicek tiba-tiba 400 ya, pas ditanya ada punya riwayat penyakit gula, dia jawab nggak punya ya. Berarti dia, dan saya tanya lagi apakah pernah dicek? Belum, dan baru pertama kali. Itu karena mungkin dia tidak terdeteksi ya Bu. Betul. Ya. Nah, pola makan juga kalau misalnya dideteksi, aduh ini udah 200 nih, berarti pola makan harus dijaga. Nah gitu ya. Jadi fungsinya harus dikurangi. Seperti itu. Iya. Nah, untuk kadar gula nih Bu ya. Yang normal itu berapa? Untuk gula darah, tapi kalau misalnya lebih sudah 200 itu sudah warning ya. Itu sudah banget. Harus diet ketat dan kita harus pemantauan. Nah, dari banyak yang sekarang ditemukan gulanya udah 200 nih. Aduh kok saya 200. Nah, dari situ kita belum mengasih obat dulu biasanya dokter itu tidak akan memberikan obat, tapi kita akan cek secara bertahap atau secara kontinu untuk kontrol ke puskesmas untuk pemeriksaan gula darah selanjutnya, dan juga warning untuk tidak makan gula dulu kalau misalnya sudah seperti itu ya. Berarti
gula, tepung itu sudah harus berhenti. Nah, kalau misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak tercek nih, Kak Bella, kalau misalnya saya mah nggak punya turunan, terus dia juga saya baik-baik aja, nggak merasa apa-apa ya. Iya, betul. Nah, itu kan minum misalnya biasanya anak-anak zaman sekarang itu minum yang kemasan, yang instan, kemudian makan tepung juga itu. Nah, nanti diketahui udah umur 30 tahun, gulanya udah 400, gulanya udah 500. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi program cek kesehatan gratis ini bagus sekali ya, Kak Bella. Jadi biar masyarakat itu betul terdeteksi secara dini, biar kita juga bisa melakukan pencegahan ya. Nah, iya. Jadi manfaatkan cek kesehatan gratis ini, jangan disia-siakan ya. Nah, betul nggak? iya betul. Nah, untuk teman-teman jangan takut dan jangan jangan takut ketemu ya, Bu, penyakitnya biasa gitu. Alim dicek, alim asieun cenah Bu gitu. Jadi terang Bu, abdi janten penyawat darah tinggi. Jangan begitu ya. Iya. Daripada stroke sok. Nah, iya betul. Daripada stroke ujug-ujug tensinya 250 nya. Itu tidak terdeteksi ya, Bu ya. Atau misalnya gula darahnya ujug-ujug 500. Nah, nauzubillah ya teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus jaga pola hidup, pola makan gitu ya. Untuk apa? Untuk kesehatan kita, karena kesehatan ya Bu ya tidak akan diukur dari usia ya Bu ya. Karena zaman sekarang usia masih muda, masih anak-anak udah banyak penyakit ya Bu ya. Banyak yang cuci darah tuh. Iya betul, karena gula itu ya Bu ya. Yang gula darah sekarang tinggi itu bukan saja lansia ya. Nah, iya. Sekarang tuh anak-anak usia 15 tahun, 18 tahun, ada yang cuci darah, udah anak-anak udah cuci darah. Aduh, itu sayang ya Bu ya, miris sekali. Dan jangan lupa ini cek kesehatan jiwa juga jangan disepelekan ya. Jadi saya mah baik-baik aja, saya mah nggak gila kan itu belok. Iya betul. Screening kesehatan jiwa bukan untuk orang yang gila aja ya Bu ya. Betul, kita harus melakukan cek kesehatan screening kejiwaan itu minimal 1 tahun lah minimal. Kalau misalnya bisa setahun 2 kali lebih bagus. Dan cek ini untuk kita juga bisa mengolah emosi, kemudian kalau kita juga bisa menanggulangi kalau kita bisa apakah ini harus dengan tenaga profesional ataukah bisa konseling di puskesmas juga ada pemegang program kesehatan jiwanya, kita bisa konseling ke pemegang programnya. Bilih aya nu bade curhatnya Bu nya, izin kita ada ruangan tertentu ya Bu, di ruang konseling. Jangan malu ya Bu ya. Apabila kita punya keluhan, kita misalkan tapi tong konselingna hayang nyarios teh kenging teu gaduh artosnya Bu, eta mah bingung. Bilih sami eta. Jadi itu biasanya orang-orang tuh biasanya butuh teman curhat ya Bu ya. Teman curhatnya biasanya yang maksudnya yang bisa dijaga dan kita tuh emang butuh solusi gitu ya. Bisa datang ke puskesmas ya, karena kita punya pemegang programnya untuk menanggulangi masalah kalian. Iya, betul. Nah, ada contoh kasus nggak apa-apa Kak Bella saya ceritain. Iya, ada contoh kasus ya, misalnya anak-anak nih banyak yang dibully di sekolah. Iya betul, kasus bullying ya Bu ya. Bullying di sekolah itu pernah di sini ada kasusnya pernah kita juga menyelesaikannya, kita hubungi pihak sekolah dan alhamdulillah pihak sekolahnya juga kooperatif dan mau membantu. Nah, ini kalau misalnya anak-anak sekolah nih, ayo kita di sini ada pemegang program kesehatan jiwa ya. Kalau misalnya kalian butuh kami, kami juga bisa ada. Jadi jangan takut, jangan sungkan, kami insya Allah nanti kita cari solusi bersama ya. Nah, teman-teman gimana? Udah pada jelas atau ada yang mau ditanyain kira-kira? Yang bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja dulu ya teman-teman. Nah, tadi udah jelas ya Bu ya, udah dijelaskan dari mulai pengertian cek kesehatan gratis itu apa, lalu sasarannya siapa aja, untuk usia berapa, dan di mana kita bisa mendapatkan pelayanan ini gitu ya. Nah, terus jenis pemeriksaannya tadi udah jelas ya. Nah, sekarang ini Bu, gimana katanya tata cara mendapatkan cek gula ya. Cek kameramen manis. Ya Bu, maksudnya tata cara mendapatkan cek kesehatan gratis di hari ulang tahun itu gimana Bu? Oh iya, untuk ini kita ada di aplikasi Satu Sehat Mobile, kemudian melalui WA,
WA-nya mau dicatat nih teman-teman. WA-nya 0811 satunya diulang ya 0811 0500 567. Nanti dia nanti ya nanti ada ya dikirim. Kemudian boleh kalau misalnya Bu ini susah di aplikasi Satu Saran Mobile, kemudian di WA juga Bu ini nggak sinkron terus misalnya ada ya yang kasus-kasus sudah sinkron dengan KTP-nya tidak terdata atau apa, silakan datang ke puskesmas langsung ya. Kami di sini nanti akan bantu dengan operator kami untuk melakukan pendaftaran di aplikasi Satu Sehatnya. Nah, untuk tata cara mendapatkan cek kesehatan selain di aplikasi tersebut, nanti kalau misalnya sudah melakukan di aplikasi, kemudian atau di WA atau kemudian notifikasi di aplikasi Satu Sehat di HP teman-teman, nanti akan muncul notifikasinya di sejak H-30, lalu ada misalnya kesehatan dari puskesmas atau FKTP terdekat yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak hari ulang tahun hingga H+30. Jadi di sana kalau ulang tahunnya hari ini nih KBR ya, tidak bisa datang nih Bu. Betul, bisa nanti sampai H+30 ya teman-teman ya. Nah, kecuali yang hari ini yang kemarin-kemarin nih adalah banyak yang berbeda, ada yang ulang tahunnya Januari Februari udah lewat nih, boleh nanti yang Januari 2025 sampai Maret 2025 bisa sampai dengan bulan April. Nah ini yang lakukan khusus, tapi bukan yang tahun kemarin ya, tahun ini ya tahun 2025. Kalau yang tahun ini nanti, kalau yang tahun ini nanti kebagian ya, selain yang Januari sampai Februari. Kemudian dapat diperiksanya sampai dengan April 2025 ya, nanti kita bantu untuk memasukkan ke aplikasinya. Kemudian yang masyarakat yang belum mendaftar atau tidak mendapat notifikasi dapat berkunjung langsung ke puskesmas sesuai periode ulang tahun yang tadi saya sebutkan ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada saya mah tidak bisa, tidak mani, nggak punya aplikasinya misalnya, datang aja ke sini nanti kita bantu. Adalah punya bantu ya. Siap ya. Tadi Ibu Ida sudah menjelaskan bahwa bagi yang sudah terlewat ya Bu ya, karena mungkin dari pengalamannya baru sekarang ya Bu, tahu dan saya ulang tahun Januari Bu, udah terlewat kayaknya udah berlaku. Nah ternyata berlaku ya Bu, masih bisa dari bulan Januari itu sampai Maret bisa dilayani sampai bulan April. Nah 2025 ya, 2025 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum melayani atau belum nih dicek kesehatannya karena udah kelewat, jangan khawatir ya, bisa datang langsung ke puskesmas Sukagali, kita bisa melayani. Terus misalkan Ibu, saya nggak bisa nih gaptek meskipun masih muda ya Bu ya, nggak apa-apa datang aja, nggak usah malu, bisa juga lewat puskesmas, nanti saya bantu untuk menjawabnya ya Bu ya. Dan nanti kita pokoknya konsul aja bersama kita di puskesmas Sukagali. Ya. Nah, ada yang bertanya nggak ya kira-kira Bu? Kita lihat dulu. Biasanya bakalan malu ya Bu ya kalau bertanya itu, kalau udah baru bertanya biasanya. Nanti kalau misalnya ada yang pertanyaannya nih karena ini baru mendengar nih, terus baru kepikiran nih setelah acara ini misalnya, gimana Bu KBR? Misalnya saya padahal pengen bertanya ini, boleh nggak nanti bertanya gitu ya? Boleh, bisa di kolom komentarnya ya, nanti video ini kan live ya Bu, nanti kita di-share langsung di Instagram. Barangkali yang tadi lupa nih Bu, kelewat karena ada acara atau rapat atau misalkan lupa nih tertinggal, bisa nonton aja di live kita. Instagram puskesmas Sukagali. Nah gitu pemirsa ya Bu ya. Nah ini udah jelas banget ya Bu ya, dari mulai cek kesehatan gratis, sasarannya siapa aja, usia berapa, jenis pemeriksaan berat, terus tata caranya juga udah jelas. Jadi kita mudah-mudahan udah mensosialisasikan ini di medsos ini, banyak masyarakat yang antusias ya Bu ya untuk datang ke puskesmas kita. Oh itu ada Ibu Wike. Nah, barangkali ada yang mau live juga gak apa-apa ya Bu ya, kita bersama boleh sharing.
bisa sharing langsung di live ini. Barangkali ada nggak ya kira-kira sebelum kita akhiri ya Bu ya? Iya. Itu pada yang bertanya apa saja yang di puskesmas bisa diperiksa di puskesmas kita, karena di penjelasan ini mungkin takutnya tidak terlalu jelas ya. Apa saja sih yang diperiksa, apakah tadi kan memang sudah disampaikan pemeriksaan untuk terutama laboratorium di Rakyat. Nah, kalau misalnya untuk di laboratorium kita itu hanya pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Nah, untuk pemeriksaan misalnya ibu nih penyakit jantung EKG enggak ya. Kalau misalnya ada keluhan, kita lanjut ke pemeriksaan EKG dan itu gratis. Nah, kalau misalnya tidak ada indikasi untuk pemeriksaan seperti kanker payudara atau misalnya EKG, mungkin kita tidak belum melakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya ini memang harus diperiksa ada indikasi untuk penyakit jantung, itu kita diperiksa gratis. Dan kalau misalnya ini sudah ada benjolan nih di payudara, harus operasi, tapi nggak punya BPJS, gratis enggak? Kan ini cek kesehatan gratis, ada itu ya. Kan cek kesehatannya memang gratis ya. Cuma kalau misalnya tindakannya ya tentu tidak gratis kalau saya tindakan. Makanya teman-teman harus menjadi BPJS ya. Jadi kita daftar BPJS ya bisa ya. Nanti kalau misalnya kita membutuhkan itu bisa tindakannya bisa gratis. Ya membantu ya terbantu sekali dengan biaya BPJS itu, karena memang kalau misalnya ada malah sakitnya dan keluarganya nih betul kita kan nggak tahu kapan kita sakit. Kalau misalnya kita sakit itu BPJS, baru kita merasa perlu ya BPJS. Iya, kan kayak mau melahirkan apakah kita normal atau sesar, kan dan kita impiannya mau normal, kan ya pada dulu ya dulu kita akhirnya nggak mau, siapa yang mau ya Bu di sesar. Itu kan kalau di sesar pakai umum itu lumayan ya biayanya lumayan juga. Kalau misalnya dengan BPJS ya sangat terbantu gitu ya. Nah, teman-teman tadi udah jelas ya bahwa tadi kata Ibu untuk EKG juga bisa dilakukan di puskesmas dengan gratis asal ada indikasi ya Bu ya. Ya betul. Tidak untuk masyarakat umum ya. Karena kebayang ya Bu ya kalau ya. misalkan itu banyaknya pemeriksaan ya. Satu orang itu berapa jam ya. Nanti yang antri marah-marah. Iya, katanya lama ya, katanya pelayanannya ya Bu ya. Dan ini satu lagi ya, untuk yang itu yang pemeriksaan kan misalnya teman-teman ini ada yang bukan paskesnya kita nih, ternyata ditemukan misalnya harus operasi pengangkatan misalnya gejala payudara misalnya ya, salah satunya misalnya itu kan harus memerlukan tindakan. Kan kita tidak bisa menunjuk ya kalau misalnya pasiennya tersebut punya BPJS tapi bukan paskesnya, bukan di puskesmas Sukagali. Pemeriksaan kesehatannya bisa dilakukan di sini dan gratis. Nah, kalau misalnya ditemukan ada hal-hal yang harus selanjutnya ada tindakan, nah kita akan merujuk ke paskes si ibu tersebut. Nanti teman-teman kalau misalnya punya paskesnya misalnya nggak apa-apa ya disebutin, misalnya paskesnya ke Sumedang Selatan, misalnya bukan ke Sukagali, ceknya di sini. Nanti kita akan merekomendasikan kepada puskesmas Sumedang Selatan untuk melanjutkan referral ke paskes selanjutnya. Nah seperti itu ya, jadi jangan khawatir, memang tidak bisa dirujuk di kita, tapi nanti kita akan kolaborasi atau koordinasi dengan puskesmas, paskes teman-teman semua ini. Jadi jangan khawatir ya, di sini kita atau yang lebih baik dipindahkan ya paskes ya, betul, pindahkan saja ya, di dekat ya. Apalagi ada apa di kita wilayahnya udah di sini ya Bu. Iya. Nah kita bantu nih buat teman-teman yang ibu udah itu jauh misalkan kalau sekolah, tapi kita tuh paskes rumah wilayah dekat puskesmas Sukagali. Tinggal datang aja ya ke puskesmas, nanti kita bantu. Iya. Sebetulnya bisa ya Bu ya, bisa aplikasi dari DKM, cuma takutnya salah nggak apa bisa konsul aja kita lakukan langsung aja.
Ya, kalau mau ganti paskes nih ke Sumbagali, jadi kita bantu ya. Jadi di sini kita bantu untuk mengubah paskesnya ke puskesmas kita ya. Iya, betul. Kalau domisili di sini kan ya lebih enak ya. Tidak jauh juga, tidak memerlukan ongkos yang mahal. Iya. Betul. Nah, tadi katanya Bu ada yang mau gabung, cuma pas kita klik tidak tidak bisa. Teteh siapa namanya? Audina, barangkali masih live deh. Ada yang mau ditanyakan? Karena permintaan gabungnya mungkin kendala sinyal ini, silakan bisa diterima. Kita tampung atau mau join, kayaknya dia tuh pengen live sama kita tuh Oh gitu, oh iya. Terkendali tidak bisa. Barangkali ya Teh, boleh nih. Kalau ada pertanyaan silakan Ya. Cek boleh. Kalau lain mungkin terkendala sinyal ya. Teteh Ayu dia boleh, masih ada ini. Hai Teteh Audina, Audina diganti ya. Boleh Teteh mau nanyain apa? Bisa kita jawab mumpung masih live. Kayaknya ulang tahun ya. Lagi ulang tahun barangkali Tetehnya. Itu ya. Yang sekarang kalau ulang tahun boleh datang ke sini ya kalau mau didaftarin. Sekarang tanggal 3 Maret 2025. Ayo siapa yang ulang tahun diobral ya Bu? Diobral. Nanti kita kasih ucapan bersama. Ya. Ada loh di sini itunya bannernya buat yang ulang tahun dirayakan oleh Puskesmas Sumbagali. Nanti di-sharekan. Nah, ada lagi gak ya? Kalau yang sudah, untuk yang daftar yang sudah daftar di aplikasi biasanya suka muncul ya pemberitahuan kita. Kalau misalnya sudah daftar, teman-teman daftar nih hari ini misalnya. Kemudian kita bisa buka di aplikasinya hari ini yang akan siap datang siapa saja. Nah kalau misalnya teman-teman nggak bisa datang hari ini, nah itu biasanya suka nggak bisa lagi aplikasinya tidak muncul lagi di hari yang berikutnya. Nah itu kalau misalnya teman-teman nggak yakin nih hari ini datang nggak ya, lebih baik nanti aja di sini aja kita bantu pendaftaran. Soalnya kalau misalnya sudah masuk ke aplikasi kemudian tidak jadi datang, ya tidak akan bisa dimasukkan ke aplikasi. Kalau pemeriksaannya tidak bisa ya. Oh iya Bu, nih ada pertanyaan katanya dari Teh Alinda yang tadi ya. Saya berulang tahun di tanggal 27 Maret. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pemeriksaan gratis katanya Bu? Bisa diulang lagi Bu? Oh iya. Baru Oh iya. Jadi nanti Teteh di aplikasi Satu Sehat Mobile bisa di situ, kemudian atau ke WA ya, WA-nya Teteh WA-nya nomor 1105000567 itu itunya ya di nomor WA-nya. Atau Teteh nanti langsung aja datang ke sini ya. Kalau misalnya ya nanti kita share ya ke aplikasinya. Kemudian kalau misalnya terkendala juga, Teteh bisa langsung aja datang ke sini. Hari ulang tahun tanggal berapa? 29 Maret katanya Bu. 27 Maret ulang tahunnya berarti Teteh Lebaran ya. 27 Maret hari apa ya? Hari Kalau biasanya tuh kalau Lebaran ya bisa dilayani ya, hari esoknya. Ya, tapi masih bisa kalau misalnya Teteh nanti tanggal 27 daftar. Cuti nggak ya kira-kira? Belum ya, belum Lebaran ya. Iya. Mau Lebaran sebentar lagi Lebaran tuh karena ulang tahunnya. Tapi nggak apa-apa Teh kalau misalnya, kalaupun misalnya ya teman-teman, kalau Teteh di tanggal 27 bisa datang langsung ke sini atau sehari sebelumnya juga boleh nanti kita daftarkan di aplikasi kita. Kalau misalnya terkendala di aplikasi Satu Sehat dan WA mobile-nya, nanti kita bantu caranya boleh di 1 hari sebelumnya, tapi mungkin datang lagi ke sini ya, atau nanti ke admin kita boleh kita daftarkan. Nah kalau misalnya itu nanti ada notifikasi kapan bisa datang ke puskesmas. Itu nanti udah jelas. Cuma mungkin kalau ini informasi juga ya, kalau misalnya hari libur atau hari minggu atau hari libur nasional, kita
kita terus nggak bisa melayani ya, karena sebetulnya di kita kalau hari raya itu ada posko. Cuma kalau misalnya untuk pelayanan ini layanan cek kesehatan gratis itu mungkin belum bisa kita layani pada hari libur atau libur bersama gitu. Kita akan layaninya di hari kerja ya, hari raya kerja betul. Nah, Teteh kebetulan di tanggal 27 itu hari Kamis, bisa di hari H-nya ya Bu ya? Boleh. Sebelum kita ada cuti bersama, ya. Karena nanti ada cuti bersama, di hari itu bisa Teteh datang langsung juga di hari H tersebut boleh. Nanti langsung juga Teh kita dilayani bersama ya Bu ya? Tapi kita langsung ya Bu. Teteh mau lewat WA atau Instagram, DM boleh, nanti saya share-kan ya. Atau ada di video sebelumnya iya videonya ya. Video tata caranya ya Teh ya. Kita udah share-kan di Instagram, bisa dilihat ya Teh. Yang itu yang nenek-nenek ulang tahun ya. Nah ya, itu kan itu tadi ada acara ya. Di situ terkait. Nah, untuk kemenkes ya udah ditentukan disematkan nama dan nomornya ya Bu ya, sudah disematkan buat TC atau yang lainnya ya. Tata caranya dicek aja ke nomor tersebut, nanti untuk poin-poinnya ada di video. Jelas Teh? Terima kasih, nanti saya berterima. Baik, saya tunggu ya Teh. Terima kasih, nanti ketemu lagi. Nah, bagi yang selanjutnya, bagi yang belum tahu atau baru join, nah bisa datang ya ke Puskesmas Sukagali atau melalui aplikasi Satu Sehat Mobile dan melalui WA Kemenkes. Jadi ya Bu, kalau misalkan orang itu kalau udah lama-lama baru panas biasanya Iya, juga baru munculan karena awal-awal malu. Karena seperti kita menjelang ilmunya, terus oh iya ya baru kepikiran, oh iya kenapa tadi nggak tanya ini, Iya. Nanti boleh bertanya di chatnya ya. Iya. Nanti untuk Teteh yang tadi bertanya nanti bisa berfoto. Iya. Berfoto di kita di sini. Yeay. Nanti dirayakan oleh karyawan Puskesmas Sukagali ya yang berulang tahun. Nah, ada lagi gak ya? Ayo yang mau bertanya, ada kita nih ya langsung ya jawabannya. Waktu kita juga suka ke desa-desa ya, kita ke desa pada saat posyandu atau kegiatan-kegiatan di desa atau perubahan. Nah kemarin itu juga pernah ada yang bertanya tentang KKB ini, ya kita sosialisasikannya pada saat kita bertemu dengan masyarakat pasti kita sosialisasikan. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit penyampaian informasi ini masyarakat juga lebih banyak yang mengetahui tentang program cek kesehatan gratis ini ya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya kita Kemenkes ya di hari ini masyarakat atau domisili di wilayah kita sudah tahu ya, dan untuk datang langsung ke sini ya. Dan barangkali masih ada yang belum tahu Puskesmas Sukagali itu di mana. Iya betul, banyak ada yang nanya itu. Banyak yang nanya di mana Puskesmas Sukagali. Padahal kalau misalkan itu tuh sering ada jalan-jalan ya Bu ke sini ke Cisoka. Dan namanya kayaknya ya Bu. Iya. Ya, terus banyak yang bertanya Puskesmas Sukagali itu di mana? Ibu bisa dijelaskan. Ada yang kalau wilayah sini, wilayah tengah atau wilayah kami pasti tahu ya. Cuma mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu teman-teman, ini masih wilayah Sumedang Selatan. Kita berada di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan. Cuma Sumedang Selatan itu mempunyai 2 puskesmas, satu Puskesmas Sumedang Selatan yang berada di Samosja. Nah, kami Puskesmas Sukagali ini puskesmasnya yang ke arah tengah. Kalau teman-teman sering jalan-jalan ke tengah, lewat ke sini. Nah, kalau misalnya jalan-jalan ke tengah pas setelah kelurahan Cipamukut, terus ke atas, Bosok, kemudian nanti melihat ke sebelah atas ada cat warna hijau menyala ya. Berapa Bu kita? Nah, ini kita berada di lantai 2. Kita ada 4 lantai ya. 4 lantai. Bohong yang betulnya 3 lantai saja. Yang lantai keempat itu rumah sakit.
depan. Nah ini teman-teman nanti lihat ke sebelah atas, di sebelahnya Desa Sukagali itu ya puskesmas kita ya. Kita tempatnya puskesmas kita itu ada di atas ya. Jadi Di atas jalan ya. Iya, di atas jalan. Jadi teman-teman melihatnya ke atas ya kalau misalnya Jangan lurus aja yang lihatnya ke depan aja mana sekali gitu. Harus mencari-cari kita. Soalnya wilayah-wilayah sini kan kalau nggak di bawah ya di atas ya. Kalau nggak turun ke bawah ya pasti ada di atas jalan gitu ya. Ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya jalan-jalan ke tengah atau ke Baginda, nah kita sebelum Baginda jangan lupa tengok kiri, tengok kanan, mana sih Sukagali itu ya, biar tahu ya. Iya, jangan suka-suka ya untuk main ke sini. Ya, boleh kita di sini tidak selalu puskesmas itu sekarang juga selalu bagian sakit aja ya. Kalau yang sakit mah rumah sakit aja ya. Nah puskesmas itu kan puskesmas pusat kesehatan masyarakat. Jadi yang sehat-sehat juga datang ke sini. Ayo kita konseling. Di sini banyak pemegang program yang pintar-pintar tentang program-program. Ada program-program penyakit apapun di sini bisa ya konsultasi. Misalnya bukan ini kita nggak nyari TB tapi pengen tahu dong TB itu apa. Boleh kita nanti di sini sharing-sharing ya. Apalagi sekarang udah ada podcast, makanya kita buka podcast ini biar informasi-informasi tentang kesehatan bisa kita sampaikan ya. Tidak saja di puskesmas itu hanya melayani yang sakit saja, tapi kita juga yang sehat juga harus kita layani biar tidak menjadi sakit. Jadi harus bisa mengubah mindset ya Bu ya. Betul. Masyarakat itu bahwa datang ke puskesmas bukan hanya yang sakit, bukan hanya untuk berobat, tapi kita mau konsul, mau konseling juga boleh gitu ya. Kan kayak capin juga itu bukan sakit ya Bu ya. Capin itu calon pengantin ya teman-teman. Si ada yang belum tahu ya, Apa ya? Apa gitu kan ya. Jadi bisa datang langsung di sini kita dikonseling apa aja yang harus dicek di sini ya Bu ya. Nah, gitu. Jadi udah jelas dan udah komplit lah, paket komplit ya. Dan kita tidak menerima ya Bu, misalkan ada calon pengantin yang tiba-tiba datang tanpa surat pengantar, itu takutnya abal-abal. Ya. Terus ada yang begini HP ya, Bu, saya nggak mau diperiksa, kayak bisa begini kan ada. Nah itu tidak boleh ya Bu ya. Boleh, tidak boleh ya. Itu tidak boleh, dilarang. Saya menganjurkan kepada teman-teman ya di sini kalau misalnya ada yang seperti itu mau Punten ya, bapak-bapak yang anggota dewan, atau misalnya bapak yang pokoknya bapak-bapak pejabat, kita tidak bisa menerima misalnya sertifikat hakim nggak mau diperiksa nih, harus diperiksa ya. Kenapa sih harus diperiksa? Biar kita tahu kita pada saat kita menikah itu kita betul sehat. Saya juga misalnya merasa sehat, tapi ternyata diperiksa gula darah saya pernah 200 ya tapi pernah saya gula darah 200 sekarang tidak ada keluhan apa-apa, cuma gara-gara di puskesmas ada pemeriksaan gula darah gratis, saya periksa, ternyata saya 200 gulanya. Nah dari situ saya kan udah mulai lihat gula tepung-tepungan sudah enggak, gula sama sekali waktu itu sudah enggak. Nah setahun 2 tahun berhenti gula turun, sekarang alhamdulillah. Sekarang boleh lagi makan gula, tapi sekarang sudah ada sudah tahu kalau rasanya. Dulu mah udah hanya minum minuman gitu teh. Kita kan kadang dengan porsi kerja yang berat, kadang mah enak tuh minum yang seperti itu. Ya, kita endorse ya. Nah kita memang suka seperti itu ya untuk main tes kadang stamina gitu ya, tapi ternyata tidak baik ya Bu ya. Kalau tidak sesuai porsinya memang tidak baik. Jadi dari sekarang kita cegah penyakit dengan melakukan cek kesehatan gratis ini. Setuju nggak kalian? Setuju. Ini adalah program yang close dulu dong. Ini adalah program. Mudah-mudahan masyarakatnya senang ya di program-program ini. Jadi kadonya jangan
benar-benar kado ya Bu ya, karena cek kesehatan juga itu mahal loh. Kalau misalkan kita diuangkan ya Bu ya, kalau dengan tidak program ini kita lumayan ya Bu ya, harus konseling berapa, harus screening berapa, apalagi ada pemeriksaan lagi ya, Pemeriksaan lab kan sekarang pemeriksaan nah, ya, betul. Jadi untuk lab itu tadi ditekankan hanya gula sama kolesterol. Nah biasanya itu di lab ya Bu, suka banyak yang nanya ibu-ibu biasanya apa aja sih Bu yang gratis. Nah jadi ditekankan ya bahwa di lab kita yang gratis hanya gula dan kolesterol. Biasanya itu penyakit ibu-ibu. Karena sering apa Bu? Ngebasok, gorengnya dari itu tenau itu kolesterol naik terus migrain, jadi nanti mau yang ngecek kolesterol biasanya bayar. Kalau dulu kita kalau dulu sebelum ada program kita bayar, tapi karena memang ini kan kita juga PLD juga ya, jadi untuk sekarang untuk pemeriksaan kolesterol alhamdulillah kita bisa digratiskan, bahkan ada bonus triglyceridnya iya pemeriksaannya ya. Jadi alhamdulillah ya kita punya pemeriksaan gratis ya Bu ya. Ayo dong puskesmas ya, bagi yang baru join atau belum join nanti pas live udah selesai bisa datang langsung aja ke Puskesmas Sukagali. Untuk itu kita mau closing barangkali ya. Gak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan semua ya. Barangkali ada yang tidak paham atau kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke DM kita ya Bu ya. Oke Ibu, barangkali mau closing dulu dari closingnya mungkin dari saya. Ayo cepat datang ke Puskesmas Sukagali pada saat Anda berulang tahun. Manfaatkan CKG ini untuk mencegah dari berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Saya sebagai host di sini akhiri aja ya Bu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada podcast pada kita hari ini. Ditutupan dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.